buat anak. Ini mengerikan. Kami para psikolog anak mempelajari ini dampaknya apa buat anak-anak. Nek digagas ketika kita membandingkan tuh kalimatnya lembut, apa benar kalimatnya kasar. Ini kelihatan sekali loh Bapak Ibu. Tidak ada manusia yang mau dibandingkan. Garis bawah itu, tidak ada manusia yang mau dibandingkan. Di sini kami mengundang panjenengan semuanya, ibu bapak, baik orang tua ataupun wali siswa kelas 8 dan 9 yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Adalah yang pertama kita bersilaturahim, yang kedua adalah menjalin komunikasi, sehingga apa yang kita inginkan dari panjenengan mempunyai cita-cita keinginan anak saya di madrasah Nyalin menjadi seperti ini, dan kami juga sama menginginkan putra putri panjenengan di sini menjadi seperti visi misi kami adalah generasi Islami. Generasi Islami itu berarti dari mengajinya atau membaca ayat Al-Qur'annya, kemudian ibadahnya, akhlakul juga akhlakul karimah sesuai dengan koridor agama Islam. Itu yang kita wujudkan bersama. Ini ketika kita tidak terjalin komunikasi, insya Allah tidak akan pernah bisa berhasil. Maka ada kata sinergitas, artinya saling berhubungan, saling berkomunikasi antara orang tua dengan madrasah. Kemudian yang kedua, kami juga menginginkan bahwa putra putri panjenengan nanti ketika berada di madrasah itu juga unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Mungkin kalau saat ini HP adalah bukan barang yang baru lagi, tapi setiap saat pasti dibawa. Bangun tidur pasti yang dicari bukan apa-apa, HP. Sedang posisi makan dan sebagainya ini juga HP. Dan ada yang lebih parah lagi, ke kamar mandi pun HP juga dibawa. Itu merupakan keunggulan teknologi saat ini, makanya dikatakan era digital. Anak-anak namanya anak-anak milenial. Jika kita tidak mengikuti arus zaman, maka kita juga akan tertinggal. Maka di sini pendampingan orang tua sangat penting. Dan kami ketika punya aturan-aturan madrasah tidak didukung oleh orang tua juga nanti juga tidak ada hasilnya sama sekali. Jadi mohon maaf, putra putri panjenengan kami hadirkan di sini, ibu bapak juga kami hadirkan di sini. Itu adalah bertujuan sama, generasi Islami unggul dalam iktidal kali selalu berada di dalam koridor agama Islam. Jangan sampai ada penyalahgunaan di dalam penggunaan HP yang di-share, diapakan di medsos itu. Karena di sini ada Islaminya, akhlakul karimahnya, pikiran, tingkah laku dan semua perkataan harus sesuai dengan ajaran agama Islam. Maka tujuannya seperti itu. Dan yang ketiga adalah berwawasan lingkungan. Artinya kami juga mengharapkan putra putri panjenengan ketika berada di madrasah ini, selain mereka berakhlakul karimah, unggul dalam prestasi baik ilmu dan non akademik, itu semuanya punya nilai plus apa? Berwawasan lingkungan. Jadi dengan lingkungan sekitarnya bagaimana, tingkat kebersihannya bagaimana, tingkat kerapiannya bagaimana, itu semuanya sudah menjadi visi misi madrasah kita. Maka di sini yang kami aturnya adalah nyuwun tulung. Tolong diperhatikan putra putri panjenengan setelah saat ini kami dari madrasah, yang jelas ketika ada aduan-aduan, ada penyimpangan dari aturan, putra putri panjenengan sudah kami panggil. Kami panggil bukan untuk dimarah, tetapi kami nasihati agar tidak terjadi hal-hal yang di luar nanti akan menjadi kebablasan. Karena informasi yang kami dapatkan insya Allah nanti akan diuraikan semuanya oleh Ustadz Eri, bahwa putra putri panjenengan itu banyak sekali melakukan hal-hal yang tidak mengenakan atau yang keluar dari aturan-aturan dari madrasah kita. Ada yang bolos, ada yang datang ke madrasah itu melompat pagar, ada yang mungkin ketika berada di luar walaupun sebenarnya bukan tanggung jawab kami,
Karena kalau sudah malam kan berada di mana tanggung jawabnya? Kan berada di orang tua. Itu kami juga mendapatkan aduan putra-putri panjenengan itu berkelompok, berpasangan, pacaran. Nah ini kan Islam tidak mengajarkan itu, madrasah juga tidak mengajarkan itu. Maka tolong dengan kegiatan ini kita menjadi lebih terjalin silaturahim, terjalin komunikasi sehingga panjenengan yang inginkan putra panjenengan bisa berhasil. Jadi anak yang soleh dan solehah, ngajinya pinter, ibadahnya rajin, tekun dan sesuai dengan koridor Islam, sukses fit dunia wal akhirah. Itu yang kami harapkan. Matur sangat atas kelonggaran ibu bapak semuanya dan anak-anak semuanya, tolong nanti diperhatikan apa yang disampaikan oleh Ustadz Eri, karena ini manfaatnya nanti adalah untuk anak-anakku semuanya. Kalian sukses yang bangga siapa? Kalian sendiri. Kalian sukses yang senang siapa? Kalian sendiri. Orang tua hanya menjadi pendamping semenging. Ini adalah kali yang ketiga saya ada di masjid ini untuk ngisi motivasi juga. Kalau saya ingat dulu, yang pertama saya ditugaskan dari Komisi Perlindungan Anak, karena kebetulan saya juga salah satu anggota Komisi Perlindungan Anak untuk anak-anak. Dan hari ini silaturahmi saya yang ketiga. Dan mungkin jika ada orang tua yang sudah pernah bertemu dengan saya, ya jangan bosan-bosan untuk bertemu dengan saya di sini dari Tepang. Saya di komisi atau lembaga advokasi perlindungan anak Indonesia sebagai konselor tumbuh kembang anak. Nah, kemarin saat saya ngisi, saya sampaikan bahwa kami di Komisi Perlindungan Anak ini mendapatkan PR yang luar biasa karena tingginya kasus kehamilan siswa di anak-anak tanpa kami meminjam, Bapak Ibu. Jadi kami membawa alat untuk bongkar isi handphonenya anak. Sebenarnya isi handphonenya anak itu apa bisa kami bongkar, karena kerja kami seperti KPK. Jadi KPK itu bisa mengatur isi handphonenya orang tanpa harus menjadi handphonenya orang. Karena para keyakinan kami selama ini, kalau orang-orang yang tidak khusus anak-anak ini, supaya anak-anak kita mendapatkan harapan yang sama kelak di hadapan Allah seperti ini. Bagaimana? Waladun solihun, kecuali anak yang solih maupun solihah. Meskipun awal dia sudah belajar dulu, dunianya akan berarti anak wani orang tuanya, anak ngapusi orang tuanya, nyuruh sewu. Saat ini kita dituntut menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, dan anak yang kita tinggalkan belum dalam keadaan soleh-soleh, maka doanya tidak bisa menjadi syafaat bagi kita. Kita didik anak tidak bisa solih-solihah, karena yang menyelamatkan kita ada 3 perkara, salah satunya doa anak yang solih maupun solihah. Ini renungan kita jadi Bapak Ibu. Ya, renungan kita yang saya sampaikan sama ini. Baik, ini tema yang saya angkat adalah membangun komunikasi sinergitas anak, orang tua dan sekolah. Ini dalam membentuk karakter anak di era digital. Kiri Bapak Ibu, saya kesan kiri. Kemudian saya sapa anak ini, Mas, ayo masuk, tak antar, telat kamu. Terima kasih Om, aku nggak masuk. Kemudian saya tanya, kamu kelas berapa? Kelas 9 Om. Saya berburuk sangka, saya berpikir bahwa anak ini bolos. Saya berpikir anak ini tindakannya tidak baik seperti itu. Marahlah saya marahi anak ini. Masa wong tuamu ya Mas, ini ujian terakhir, hari pertama. Kenapa kamu tidak berangkat? Kenapa kamu bolos? Dan sebagainya. Ternyata pikiran saya salah. Dan saat itu hanya tunduk diam dan menangis. Kenapa kamu nangis? Aku mau nyari ibuku. Loh, kenapa dengan ibumu? Tadi malam bapak sama ibu bertengkar. Jam 11 ibu itu diusir pergi sama bapak dari rumah. Dan ibu nggak sempat bawa sendal, ibu nggak bawa uang seperak pun, ibu nggak bawa hijab. Dan kasihan ibuku, tadi pagi begitu aku dikeluarkan, karena anak ini dikunci sama bapaknya, tidak bisa dikeluarkan mesti menggedor pintu. Begitu dikeluarkan dari kamarnya, dia mencari ibunya dari jam 6 pagi itu ke rumah tetangga-tetangganya, ditanya satu-satu, nggak ada yang tahu. Kemudian ditanya rumahnya simbahnya juga tidak ada. Anak ini bingung nyari ibunya ada di mana. Nah, saya berburu sangka. Kemudian saya apa yang terjadi, saya memeluk anak dan menangis. Sing sabar ya Mas, aku tahu apa yang kamu pikirkan saat ini. Nah, kemudian saya bikin komitmen sama anak ini, ayo kita berangkat sekolah, karena kamu ujian pertama ini, ujian terakhir ini. Enggak Om, aku nggak mau ngerepotkan. Om nggak merasa direpotkan. Akhirnya dia mau. Saya antar ke sekolah dan saya bilang sama dia, tak tunggu nilai sampai kamu selesai ujian. Nanti kalau kamu sudah selesai ujian, kita bareng-bareng cari ibumu sampai ketemu.
Om janji mau bantu aku, janji. Nah akhirnya apa yang terjadi, saya antar, dia udah terlambat 40-an menit. Diizinkan sama pengawasnya masuk dan saya matur apa adanya. Ini. Dan jenengan tahu, anak duduk di meja depan sendiri. Duduknya di meja depan sendiri, artinya apa? Saya bisa melihat apa yang terjadi di mejanya anak ini. Pengawasnya tuh sampai berdiri di kanan kirinya dan mengatakan, apa kamu sakit? Kenapa kok kamu nggak mengerjakan dan sebagainya? Dan saya tahu jawabannya anak ini apa sebenarnya. Kemudian begitu selesai ujian, saya jemput anak ini. Gimana anak hebat? Bisa. Enggak om, enggak tak kerjakan. Dan saya tahu alasannya apa, karena pikirannya bukan pada ujian, tapi pikirannya pada apa, di mana? Ibunya. Seperti itu. Nyun sewu ya. Dari kisah ini saya tarik garis ya Bu ya. Sekolah ini nambahi jam pelajaran demi apa? Anak-anak kita sukses dalam nilainya. Kemudian nyampe nyarikan tambahan jam. Itu demi sukses nilainya anak-anak di sekolah ini. Tapi apa yang terjadi? Ternyata masa depan anak dirusak sama orang tuanya sendiri. Itu dalam hitungan jam itu Bu. Dalam hitungan menit. Ini kisah nyata ya, gak saya buat-buat ini. Jenengan rane gunane ngolaske bocah. Rane gunane sama sekali. Rane gunane doa bersama dan sebagainya. Karena apa? Masa depannya anak dihancurkan karena egoisnya orang tua. Ini loh sinergitas antara rumah dan sekolah yang akhirnya saya mau sampaikan sama panjenengan di tema saya ini. Inilah korelasi hubungannya ada di mana? Sekolah dan rumah. Nah, nyuwun sewu, saya sampaikan bagaimana toh mendidik anak di era digital ini yang tepat itu seperti apa. Nanti saya akan sampaikan bentuk-bentuk penyimpangan perilaku pada anak dan penyebabnya itu apa. Ini solusinya bagaimana. Nah, mari kita awali dulu di fase yang pertama, yang sering kita sebut dengan fase usia golden age, anak usia emas ya. Nah, kenapa anak usia emas itu kok dihitungnya dari usia 0 sampai 6? Kenapa bukan dihitung 1 sampai 6? Ada yang tahu nggak alasannya apa? Ya, karena mendidik anak Bapak Ibu, mendidik anak itu ternyata bukan semenjak anak lahir di dunia, tapi semenjak apa? Allah meniupkan roh dalam rahim seorang ibu. Teori Pak. Nyun sewu, mungkin jangan boleh mengatakan seperti itu. Tapi ketika saya menempuh S2 dulu, bukan yang saya ujung, tesis saya tuh mempelajari 25 ibu hamil dan pengaruhnya apa dengan jabang bayi yang ada di dalam kandungan. Nah yang saya teliti, yang saya riset, itu bukan sembarangan ibu-ibu. Contoh ya, satu saya meneliti ibu yang hamil dalam keadaan di penjara. Ini, saya pengen tahu guncangnya pikiran ibu itu pengaruhnya apa buat anaknya. Yang kedua, ada ibu-ibu yang hamil karena diperkosa. Saya pengen tahu dampaknya apa dengan anaknya. Kemudian yang ketiga, ada ibu-ibu yang hamil karena kondisi kejiwaannya guncang sekali. Yang saya ini bukti fakta kata-kata di Al-Quran itu benar dan saya membenarkan ini. Dan Al-Quran sudah mendahului ilmu kedokteran Bapak Ibu. Ternyata dari 25 ibu hamil yang saya riset itu, anaknya, maaf ya, lahir dalam keadaan 1 Down syndrome, 2 sindrom metabolik, 3 sindrom parsial, 4 penyimpangan perilaku pada anak-anak saat tumbuh kembang. Kemudian yang kelima, anak lahir dalam keadaan ideal. Yang sewu ya, jadi latar belakang anak lahir difabel atau berkebutuhan khusus itu bukan karena kurang gizi, bukan karena kurang vitamin. Mbok jenengan itu dari gizi sebanyak apapun, dari vitamin sebanyak apapun, nek jenengan itu goncang psikis yang pengaruhnya pada tumbuh kembang anak di dalam kandungan. Karena apa? Ibu sama anak itu punya ikatan batin yang kuat sekali. Buktinya mana? Saya kasih contoh ya. Misalnya jenengan baru saja menyusui anak baru lahir. Jenengan punya masalah besar. Pertanyaan saya, kira-kira berpengaruh nggak dengan anak yang jenengan susui? Pengaruh. Nek digagas bocah bisa lagi lahir loh. Kenapa anak rewel dan sebagainya? Ini penjelasan medisnya. Jadi saat orang tremor, guncang secara psikis, otak manusia itu memproduksi 2 hormon apa itu? Adrenalin sama kortisol. Hormon adrenalin sama kortisol inilah yang akan menghambat pertumbuhan air susu ibu, sehingga air susu ibu tidak dirasakan enak sama anak. Itu penjelasan medisnya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi pernikahan itu aja tinggu dolanan Bapak Ibu. Pernikahan itu aja tinggu sembarangan dan sebagainya. Maka saya katakan betul kata Al-Quran, mendidik anak itu bukan semenjak anak lahir di dunia, tapi semenjak Allah meniupkan roh dalam rahim seorang ibu. Ini saya tandaskan kembali ya. Ada sepasang suami istri datang ke saya membawa anaknya. Kemudian dia bertanya, Pak, anak saya barep SMA kelas 2. Itu karakternya keras. Nek nyuwun kudu, ora iso disemayani. Contohnya nopo? Contohnya minta kendaraan dan padahal sudah saya belikan kendaraan itu, tapi dia sama teman-temannya minta yang lebih bagus lagi. Padahal motor itu masih kredit.
Dan sangat tidak mungkin bagi saya mewujudkannya, Pak. Ini. Nah, anak ini pulang dalam keadaan mabuk, dipengaruhi alkohol. Kemudian saat dibuka pintu sama bapaknya, dia matur sama bapaknya, "Pak, nek kowe seseorang nukoke motor kaya sing tak karepe tak pateni kowe, Pak." Dia ngancam bapaknya. Dan saya menirukan ucapan ibunya. Ini. Kemudian adik-adiknya yang dua, yang SMP kelas 2 sampai kelas 5 ini memeluk bapaknya dan mengatakan apa? "Mas, nek kowe arep mateni bapak, alu wong aku karo adik matenono, Mas. Kowe ora tau ngerti repote wong tua iki kaya ngopo. Eneng mung njaluk kuduane dan sebagainya. Wes ngene wae. Kowe nek omah seminggu aja dolan, Mas. Ben ngerti wong tuane adik kaya ngopo." Adik-adiknya itu lebih dewasa daripada kakaknya yang nomor pertama. Dan karena malu, akhirnya kakaknya pergi seperti itu. Sampai detik ketemu sama saya itu kakaknya belum pulang. Dan ibu ini nangis, "Pripun nggih Pak Eri? Kok anak bareng saya itu lebih childish, lebih anak-anak daripada adik-adiknya." Kemudian saya tanya, "Bu, saya mau tanya sama jenengan. Jenengan itu gula wentah anak seperti apa?" Sampai ngerti. Dia cerita, "Pak, jujur ya, saat saya gula wentah anak, mendidik anak pertama saya itu, suami saya ini belum paham menjadi imam. Lu kok sakit? Contohnya apa, Bu? Jenengan dangu, Pak, karena suaminya juga ada. Saya itu mbok sak andil sak sen ora diblonjo, Pak. Ora dikoyo." Tak tanya langsung karena dari suaminya. "Betul toh, Pak?" "Betul, Pak Eri, tapi saya punya alasan." "Lu alasannya apa?" "Saya tuh wong Madura, wong Paran, saran di sana kadang di sini, Pak. Setiap hari Sabtu saya buruh gajian, separuh tak tabung pinongko persiapan lahiran anak karena saya nggak punya saudara dan tidak ada asuransi, separuh untuk kami makan." Dan istrinya ketika apa? "Kebangetan suami saya, Pak." "Lu kebangetannya pripun?" "Saya tuh hanya minta duit untuk nyumbang masyarakatan." Tapi cara ngasihnya itu, Pak, yang membuat saya keluar lah, "Pripun toh, Bu? Mas, aku diparingi duit dienggo nyumbang." "Iya, sore hari saat ibu ini diambil tonggo-tonggone, ayo undang nyumbang selak sore dan sebagainya." Dikasih dia, "Mas, duit aku memang kan nyumbang." Tapi cara ngasihnya dilemparkan duit ini. Ibu ini malu, keloro-loro, antara nangis, antara marah. Ibu ini keluar sabarnya malah, dipunguti duitnya dan mengatakan, "Mas, tak balikin duitmu ya, Mas. Aku ora bakal njaluk meneh. Tenang wae, meskipun aku bobot, meskipun aku hamil, aku bisa golek duit, Mas. Tenang wae." Akhirnya mulai besok ibu ini usaha jualan ayam potong. Pinjem dagangan temannya dari jam 3 subuh sampai jam 10 fajar baru pulang setiap hari. Dan saya tanya, "Lah saat jadi bobot anak kedua ketiga pripun, Bu?" "Alhamdulillah, Pak, suami saya itu mulai dapat hidayah." "Lu dari mana?" "Suami saya itu dapat borongan bikin pelapon yang ngone pondok pesantren. Karena sering ketemu sama ustadz mungkin diajak ngobrol. Padahal suami saya itu tidak pernah mau yang namanya sholat berjamaah di masjid. Gara-gara bikin pelapon itu dia dapat hidayah, sholatnya rajin, saum sunnah Senin Kamisnya rajin, dan dia menghargai saya." Stop, saya udah tahu arahnya kemana. Lu pripun toh Pak Eri? Tolong jadi bahan muasabah jenengan ya Bapak Ibu yang rawuh di sini. Kenapa? Karakter anak pertama, kedua, ketiga berbeda. Karena kedewasaan suami istri itu berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak-anaknya. Gula wentah anak itu bukan perkara pinter ngomong, Bu. Nek bagaimana menciptakan jannah, menciptakan surga dalam rumah tangga kita. Mbok jenengan tuh sugih kaya ngopo, enenge mung saling curiga antara bojone, ketemu anak mung diunek-unekke, ora berkah rumah jenengan Bapak Ibu. Meskipun anak dhewe ora duwe qadarullah, ning jujur, terbuka, ada kehangatan, insya Allah barokah mengalir di situ. Ini Bu. Jadi didik anak itu bukan perkara pinter ngomong, tapi bagaimana menjadikan guru sejati di madrasah pertama kalinya. Karena apa? Anak itu bayangan ayang-ayang. Wong tua itu benda. Nek bendanya lurus, insya Allah bayangannya lurus. Nek bendanya bengkok, ya jangan berharap bayangannya lurus. Mari evaluasi. Saat ini banyak orang tua dawuhi anaknya sholat, ning wong tuane ra gelem sholat. Saat ini banyak orang tua dawuhi anaknya itu punya tata krama sing apik, adab sing bagus, ning pas ngendikan di depan istri, jenengan ngendikan di depan anak, orang nganggo aturan. Lah anak sinau dari siapa? Anak belajar dari mana? Ini belajar dari jari tangan kita Bapak Ibu. Kalau kita menyalahkan anak, satu jari ini menunjuk kepada anak, tapi sesungguhnya 3 jari ini kembali pada diri kita. Perbanyaklah introspeksi diri. Rumah yang kita tinggali, itu kalau saya ibaratkan begini, saya punya 2 pot, pot A dan pot B. Pot A tanahnya subur, pot B tanahnya kering.
Kemudian kedua pot ini ayo dicebloki biji sing podo. Misalnya biji kacang. Biji kacang pada pot A saya masukkan, biji kacang pada pot B saya masukkan. Mari kita amati. Nek tanahnya subur, insya Allah biji ini ngeremboko, kuat, sehat tanamannya, kacangnya berbuah lebat. Tapi nek pot yang tanahnya kering ini mau dikasih biji sing super sekalipun, ketoknya berharap kacang yang sulit. Tanamannya urip baik, alhamdulillah kok. Seadanya urip-uripan. Dan itulah kondisi yang ada dalam rumah tangga kita. Ini. Dan jangan tahu Bapak Ibu, anak-anak itu selalu saya gambarkan seperti ini. Ini sikisnya anak ini. Sikisnya anak. Fitrahnya anak ini bagaikan selembar kertas putih yang polos seperti ini. Perhatikan baik-baik. Jangan unek-unek kayak anak keloro-loro, anak kesesek nangis. Sikis anak itu seperti ini. Jangan padu, tukaran, meskipun masalahnya bukan pada anak dan anak menyaksikan orang tuanya padu, sikis anak itu seperti ini. Dan yang paling parah apa? Broken home, perceraian. Tidak ada anak yang menginginkan kedua orang tuanya bercerai, tidak ada. Tapi orang tuanya karena nafsu, karena syahwat dan sebagainya akhirnya selingkuh. Dan anak melihat jijik siapapun orang tua yang selingkuh. Jangan tahu sikis anak seperti ini. Dan jenengan memaksa kertas ini pulih seperti kertas yang polos tadi. Mana satu? Ya. Jenengan memaksa anak ini seperti ini. Kira-kira bisa nggak Bapak Ibu? Nah, kami sekolah ini yang perso menerima anak-anak sudah dalam keadaan seperti ini loh sekarang ini. Kami berusaha semaksimal mungkin untuk anak-anak. Ya motivasi, kurang piye doa bersama, sholat berjamaah dan sebagainya. Tapi begitu anak pulang ke rumah yang dalam keadaan seperti ini sulit Bapak Ibu. Saya pengelola pondok pesantren, santri saya 422. Jangan pernah berpikir mondok ke anak gara-gara terpaksa bubrah. Harusnya paradigmanya diubah dulu, mondok dengan ikhlas, bukan mondok untuk pelarian. Seperti itu. Sekarang saya banyak melihat pondok untuk pelarian. Ben anak dididik neng kono dan anak orang tuanya lepas tangan. Ini Bapak Ibu. Ini gambaran psikis anak-anak kita sekarang itu seperti ini. Jadi kami ya itu menerima kondisi sudah seperti ini, anak-anak. Ini masih makro ya, ini masih umum. Nanti saya akan persempit lagi. Baik. Sekarang saya berikan contoh bentuk-bentuk, ambil Mas. Bentuk-bentuk perilaku yang menyimpang pada anak-anak ini apa saja? Bentuk-bentuk di era digital ini seperti apa saja penyimpang? Nah Bapak Ibu, ada 7 pola asuh yang kami amati dalam rumah kita. Ini berpeluang menyebabkan anak menyimpang perilakunya. Nih, saya ambil contoh ini yang pernah saya sampaikan juga yang terkait dengan kebiasaan membanding-bandingkan anak. Tak ulas lagi. Kebiasaan membanding-bandingkan anak menempati peringkat yang pertama. Dan nyun sewu, saat ini saya banyak melihat orang tua itu dengan mudah menyampaikan ini kepada anak-anaknya. Saya ambil contoh ya Bu ya. Saya pengen lihat jenengan sendiri mau lah. Saya pengen tahu dampaknya. Misalnya suami jenengan ngendika seperti ini sama jenengan, tapi kalimatnya lembut. Ini kalimatnya lembut ya, tidak pakai marah. Bu, pripun Pak? Kok ibu kaya bojone kae. Kira-kira geger geden buat rumah tangganya. Oh geden. Ngamuk kan? Marah kan? Meskipun ini disampaikan pakai mana yang lembut loh ya. Ini sama yang dirasakan anak-anak sebenarnya. Mbok kowe kayak orang tua tidak pernah berpikir apa dampaknya buat anak. Ini mengerikan. Kami para psikolog anak mempelajari ini dampaknya apa buat anak-anak. Nek digagas ketika kita membandingkan tuh kalimatnya lembut, apa benar kalimatnya kasar. Ini kelihatan sekali loh Bapak Ibu. Tidak ada manusia yang mau dibandingkan. Garis bawah itu, tidak ada manusia yang mau dibandingkan. Sebenarnya apa toh? Yang ada di otaknya anak saat kita mengatakan, Dek, mbok kamu kayak kakakmu, Dek, mbok kamu kayak itu, Dek, mbok kamu kayak itu, apa yang direkam di otaknya anak? Dia merekam untuk yang pertama kali, oh, ibuku tuh lebih sayang sama kakakku atau ketimbang aku. Dia keloro-loro loh Bu. Ini. Dia keloro-loro, cuman tidak kelahir seperti jenengan. Nek jenengan mungkin wis melu kono Pak, kancing lawang seminggu rompongan bisa jadi. Iya, tapi kalau anak-anak beda Bapak Ibu menyikapinya.
Ini bad mood, kondisi kejiwaan yang mulai tidak stabil pada anak-anak. Dan jenengan pirsa mboten hukum sebab akibat. Jika disebabkan jenengan tidak pernah menghargai anak, eneng apa-apa selalu kurang dibanding-bandingkan sama orang lain, apa yang dilakukan anak kepada jenengan, maka dia genti tidak akan pernah menghargai jenengan. Inilah yang namanya hukum sebab akibat. Jadi cikal bakalnya, bibit kawitnya, kenapa anak sak kecap genti sak kecap? Karena tidak ada penghargaan dari orang tua kepada anak, enengnya apa-apa mengkurang seperti itu. Jenengan jarang punya waktu untuk berikan penghargaan kepada anak, jarang memuji anak. Apa susahnya memuji anak, apa susahnya menghargai anak, dan sebagainya. Ini nyata loh, ini real ini. Jadi ini banyak orang tua yang jarang menanyakan, wah anakku hebat ya, dapat nilai bagus hari ini, dan sebagainya, seperti itu, puji seperti itu. Nah kemudian yang kedua yang dirasakan anak saat dia mengatakan, Dek, mbok kamu kayak A, mbok kamu kayak B, apa yang dirasakan di otaknya anak? Dia itu belajar dari jenengan piye to carane ngotak-ngotak gitu. Jadi neng omah itu terkotak-kotak. Mari kita lihat lingkungan sekitar kita. Ya, anak-anak di bawah 6 tahun pun pinter-pinter sekarang ini. Ketika dia kecewa sama temannya, dari mulutnya itu mengatakan apa? Ayo, rasa dikonco, ayo. Yuk, rasa dibol. Dia belajar dari mana? Dari kebiasaan orang tuanya yang dia terima di rumah. Kalau nggak ada sengaja jadi bolong-bolongan kayak ini, nggak bakal anak-anak datang bolong-bolongan. Nah sekarang ini bully yang merajalela gara-gara dia belajar dari rumahnya, Bu. Bullying, mengerikan. Jangan pengen tahu contoh bullying dan kami apa yang kami lakukan di Komisi Perlindungan Anak itu seperti apa? Ini ada pasalnya nih, ya pasal perundungan. Ini anak-anak dengarkan ya. Ada pasal 362B Undang-Undang UPA, Undang-Undang Perlindungan Anak dan Perempuan. Jika meskipun kamu statusnya masih pelajar, tapi kamu lihat saya, ya dengarkan ya. Ya, di Komisi Perlindungan Anak itu ada pasal 362 UPA, Undang-Undang Perlindungan Anak dan Perempuan. Pasal perundungan. Ini kalau kalian melakukan perundungan, bullying. Contoh bullying ya. Ini yang sering lapor ke kami. Ada anak cacat dibully Bapak Ibu. Reso mlaku dibully. Sekarang ini nek bully anak-anak ini bully ya. Itu nganggo jenenge wong tuane. Wis kebangetan banget ini. Ya misalnya namanya Sugeng Paknya itu. Jadi bocah iki kok dijeneng Sugeng. Lah nek wong tuane kono ora trimo ora labrak-labrakan semuanya. Nah, Mas tolong putarkan yang di Solo Mas. Ini yang ditangani perlindungan anak sambil contoh. Ini jam olahraga. Anak perempuannya dibully, diludahi, dipukul. Ini pelakunya perempuan juga. Lihat ya. Dipidana penjara tapi sifatnya pembinaan. Ini. Kemarin saya bikin komitmen sama kepala sekolah. Kalau sekolah ini sulit membina anak-anak di sini, biarkan kami dari perlindungan anak yang mengambil alih. Ini. Dan kalau perlindungan anak yang mengambil alih, pembinaannya bukan di sekolah lagi, Bu. Kami jemput ke kantor kami bawa di sana. Ini teman-teman dari perlindungan anak yang akan membawa. Kami bina selama 10 hari di sana. Dan kalian pulang, saya jamin pasti kamu akan sungkem dan nangis sama orang tua. Mungkin kamu di sini menjadi singa, tapi di perlindungan anak kamu akan menjadi seekor kucing yang nggak bisa apa. Saya jamin itu Pak. Ya, karena jadwalmu 24 jam full, dari sholat sepertiga malam, kemudian sholat tahajud, kemudian sholat-sholat yang lain kamu akan ambil sampai benar-benar 10 hari itu kamu benar-benar bisa merasakan seperti apa. Kami tidak membencimu nak. Kami tidak sayang sama kamu. Tapi waktu yang 10 hari itu menjadi sebuah perenungan panjang untuk menata masa depanmu kembali. Ini supaya kowe bangun miturut karo wong tuamu. Orang ngapusi wong tuamu. Wong tuamu iki ngragati golek sandang pangan kowe iki ya ora gampang seperti itu. Karena konsumsi handphone yang berlebihan yang di otakmu itu seolah-olah kamu menjadi artis-artis atau orang-orang yang kamu tonton di situ dan kamu paksakan dirimu seperti orang itu. Kamu ngerti ya? Watak itu bukan keturunan. Saya punya telur Raja Wali. Tak ngeremkan yang ngoni ayam netes. Ketika telur Raja Wali nanti netes bentuknya seperti ayam atau Raja Wali? Raja Wali karena telurnya telur Raja Wali. Tapi lihatlah kebiasaan Raja Wali kecil ini nanti sampai mati mengikuti biasanya siapa? Ayam. Jadi kalau kebiasaanmu tekotangi turu sampai nanti turunnya kamu handphone, kebiasaan ini akan menjadi watak buatmu. Atos nanti kamu.
Ayo dibentuk kualitas kita. Maka tatalah apa yang kita lihat, tatalah apa yang kita dengar. Kalau di rumah ada majelis ilmu, majelis taklim, siapa yang bicara, datangi. Jangan merasa kita berilmu, jangan kita merasa orang paling hebat. Jangan pernah lihat siapa yang berbicara, tapi lihatlah apa yang dia bicarakan. Insya Allah ada hidayah untuk kita. Ada kajian-kajian datangi, jangan malas dan sebagainya. Karena kualitas manusia ditentukan dari apa yang dia lihat, ditentukan dari apa yang dia dengar. Nah inilah satu bentuk pola asuh yang salah yang kami sampaikan sama jenengan, yang banyak orang tua tidak tahu. Salah satunya adalah kebiasaan membandingkan anak. Nah, Bapak Ibu mungkin juga bertanya-tanya, Pak, menghindari ini caranya bagaimana ya? Caranya bagaimana? Bapak Ibu semuanya, saya menggunakan rujukan di kitab Syifaul Ilil, Masailil Qodal wa Qodal. Imam Ibnu Qayyim Rabi'an ini mengatakan, sebelum muncul petaka besar pada anak-anak, sebelum muncul masalah besar dalam rumah tangga kita, Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan tanda-tanda di depan mata kita. Selalu ada tanda-tandanya. Mari kita belajar dari alam ya Bu. Orang itu kalau wening atine, insya Allah paham dan bisa membaca tanda-tanda. Jangan miyos dari rumah, langit mendung, langit gelap, petang banget, siap-siap ngasih apa kira-kira. Payung. Karena apa? Jangan taksir foto sudah ditandakan langitnya gelap. Jangan gembrebek awal ora penak, tanda-tanda ada bakteri atau virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Sama seperti anak-anak. Contohnya, jangan mundut ke handphone anak, terus handphonenya sama anak dikunci, di password, wong tuanya orang untuk ngerti si handphonenya anak ini tanda-tandanya sudah dinampakkan sama Gusti Allah. Pegang kata-kata saya. Kalau anak baik gak bakal seperti itu. Berarti ada sesuatu yang dia simpan di dalam handphonenya. Dan sayangnya sulit orang tua untuk mendobrak dan membangun ini kepada anak-anaknya. Kok nek wis di password dikunci ya dijarke wae. Orang usaha untuk membuka handphonenya dengan cara bagaimana. Akhirnya apa yang pada anak disimpan baik-baik ini, rapi-rapi ini, maka dia menganggap bahwa orang tuanya nggak bakal ngerti. Seperti itu. Inilah alasannya kenapa kami dari Komisi Perlindungan Anak membongkar handphonenya anak. Kalau nggak percaya coba nanti kapan-kapan anak suruh bawa handphone ke sekolah, kita pasang alatnya di sekolah ini. Saya akan pengen tahu isi handphonenya anak-anak apa. Ini. Karena banyak orang tua yang tidak bisa membuka isi handphonenya anak. Seperti itu. Ngeri Bapak Ibu isi handphonenya anak-anak sekarang ini. Bahkan guru dihujat, guru dipisui. Saya melihat langsung dengan mata kepala sendiri seperti itu. Adabnya ada di mana? Ini. Bapak Ibu, puncak dari pendidikan itu bukan nilai. Puncak dari pendidikan itu bukan rapot. Saya lebih iri keluarga itu miskin yang bocah-bocah yang anaknya jujur, bangun miturut sama orang tuanya. Seperti itu. Karena ini bekal yang luar biasa dunia akhirat kita. Contoh anak wis mambu rokok, tanda-tandanya apalagi anak bau minuman keras, anak gawe goro karo wong tuane, anak wani getak wong tuane, ini tanda-tandanya sudah dinampakkan sama Gusti Allah. Pegang kata-kata saudara saya. Ini tanda sudah dinampakkan. Ya. Saya mau matur sama jenengan ya Bu. Jangan sampai yang kedurung seperti saya. Saya seorang psikolog, tapi kenapa saya punya pondok itu karena meninggalnya anak saya satu-satunya. Umur ini milik Allah, misteri Allah. Jangan mungkin merasa badannya kuat, tapi kematian itu misterinya Allah. Hari ini pun Allah bisa katakan kun fayakun, selesai, kamu pulang dan kembali. Apa yang bisa dilakukan? Tolong Bapak Ibu, ayo berjuang, jadikan anak soli-solia sebelum terlambat semuanya. Mendingan akhirat dia apa ning anak kita. Ini menjadi asap akhirat kita. Yang bisa nyuwargake wong tua. Nyuwargake wong tua itu ora kudu suatu saat memberikan rojo brono karo wong tuane ndak. Dan ketahuilah Mas, Mbak, orang tuamu itu Mbak bakal minta apa-apa, jadilah anak yang bangun miturut sama orang tua. Hormat sama orang tuamu. Hormat sama gurumu, karena gurumu di sini itu orang tua keduamu, Nak. Orang tua keduamu yang ada di sini. Suatu saat mungkin kamu 5 sampai 10 tahun lagi baru berpikir, ya Allah, ternyata guruku dulu seperti itu, sampai ke rumahku membangunkan aku, jemput aku, mencari aku itu karena sayangnya sama aku. Ya. Kalau sudah nggak sayang lagi mesti dicari karepmu lah, sekolah karepmu, orang karepmu seperti itu. Sama seperti Allah Subhanahu wa taala ke kita. Allah Subhanahu wa taala ke kita manusia, itu kalau kita dicintai,
Bukan kita ini diberikan nampan perak isinya kunci rumah, kunci mobil, perhiasan, tidak. Tapi pakai apa? Allah akan mengirimkan ujian kepada kita. Dalilnya di mana? Surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Ayat 155 Allah berfirman apa? Akan datang satu waktu, aku akan menguji imanmu, kamu akan kehilangan harta benda, orang-orang yang kamu sayangi, termasuk aku berikan penyakit untukmu. Namun berikanlah kabar sukacita bagi orang-orang yang sabar. Masya Allah. Ada 8 pintu Ar-Rayyan, 8 pintu surga. Salah satunya pintu surga itu bisa diketuk dengan pintu kesabaran. Ya. Coba saya berandai-andai sama jenengan. Jenengan punya anak lahir ceprot langsung solih maupun soleh. Dari mana pahala kesabaran yang dapatkan? Iya kan? Kenapa pasangan kita ini rumit? Kenapa pasangan kita ini sulit diajak komunikasi? Itulah pahala kesabaran kok sama-sama saling mengerti, saling berbagi. Tidak ada wong itu wong sinawang kok, wong sinawang seperti ini. Ya, jadi salah satu pintu Ar-Rayyan bisa diketuk dengan kesabaran. Ayat 156 Allah berfirman apa? Ketika aku memujimu, ucapkanlah darimu, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua berasal dari aku dan akan kembali padaku. Ya, dan ayat 157 ditutup dengan apa? Ini karena satu rangkaian. Beruntunglah kamu yang terpuji, sebab kamu akan mendapatkan rahmat dan kurung petunjuk dariku. Subhanallah. Jadi orang-orang yang sabar. Maka mas, kalau kamu itu misalnya suatu saat ada temanmu yang mencoba nyinggung kamu atau apa, kamu pukul, kamu lawan, itu di hadapan Allah kamu orang-orang yang kalah, bukan orang-orang yang menang. Ini. Bukan orang-orang yang menang kamu, tapi orang-orang yang kalah seperti itu. Inilah cara Allah menguji kita. Ya. Dan ingat ya, ujian itu dibagi dua. Ada ujian yang dibungkus dengan air mata, dan ada ujian yang dibungkus dengan kenikmatan dunia. Contohnya apa? Kalau kenikmatan dunia istidrak, saya ambil contoh. Jenengan mati-matian sampai tinggalkan sholat, kulit dunia dan sebagainya untuk mobil, untuk omah. Begitu untuk mobil ke rumah, lalai, lupa karo sholatnya, lupa karo sodakohnya, maka jatuhlah yang dalam dosa yang dibungkus dengan kenikmatan dunia. Istidrak itu namanya. Jadi bapak, harta kita yang sesungguhnya adalah ketika anak-anak kita solih-solih, berikan akhlak yang baik, contoh yang terbaik untuk anak. Saya yakin nggak mudah, ini perjalanan yang bukan mudah. Jihad kita yang sesungguhnya adalah ini. Nah kalau sudah ada tanda-tanda anak saya bau rokok, anak saya bau minuman keras, anak saya masih bolos, anak saya ini gawaannya nonton film porno atau apa dan sebagainya, nyun sewu, apa yang harus kita lakukan? Kata Imam Ibnu Qayyim Radhiyallahu anhu, ini sebagai rujukan yang saya pakai. Pertama bu, jenengan kalau nasihati anak jangan sekali-kali pakai emosi. Ini tidak berlaku bagi anak-anak sekarang. Kata Imam Ibnu Qayyim, pakailah hati untuk menasihati anak. Tapi tentunya buat suasana yang nyaman. Soalnya apa? Saya banyak melihat orang tua sekarang ini ketika mendikau sama anak jarang pakai adab. Kita orang mukmin harus paham adab. Orang minum duduk, orang makan duduk. Dan itu contoh adab. Sekarang tak kasih contoh, banyak orang tidak meninggalkan adab. Contohnya apa itu? Ya dengan misalnya nasihati anak, karo nyapu. Bayangkan nasihati anak karo nyapu atau nyuci piring. Betul nggak? Saya banyak lihat ibu yang seperti ini. Saya tahu ben gaweane jalan dan rampung, tapi ini adabnya nggak ada. Orang nasihat itu benarnya ya duduk, bicara dari hati ke hati. Saya banyak melihat itu terutama para ibu-ibu yang tidak sabar nih, ngomongin anak, ngomong itu nyapu, ngomong harus nyuci piring. Sekarang tak embahke ya. Saya matur bicara sama dengan seperti ini. Cara psikologi apa yang terjadi? Saya matur samanya seperti ini, tapi muka saya tak tarik ke sana. Sembari saya matur terus sama jenengan, bla-bla dan seterusnya. Sopan buat saya. Ini sama yang dirasakan anak. Kalau jatuh nasihati anak karo nyapu, karo ngepel, karo nyuci piring, apa yang terekam di otaknya anak? Wes biasa tuh mbok muka yang ngono. Anak, assalamualaikum bu, waalaikumsalam. Ibu masak apa hari ini? Anak-anak kemana? Lelah, tapi lelahnya lillah. Ini ibadah dan Allah tahu dan bisa membaca pikirannya imam. Ini tadi kerja mati-matian, lelah dia, tapi sampai di rumah dia melayani istri maupun anak-anaknya. Pegang kata-kata saya, nggak percaya. Kalau imam yang semacam ini, maka janji Allah, pintu rezeki akan dibuka lebar-lebar karena wadahnya siap.
Tapi kalau suami merasa mentang-mentang iso golek duit, ndang gawe kopi, ndang ini dan sebagainya, Allah paling bisa membaca ini. Sebiji sawi pun terbaca jelas. Iki wong leneng ratatanan iki lagi tak paring duit sithik wae, sewiyang-wiyang anak bojone, maka rezekinya masih sulit. Karena Pak Allah paling ngerti kok nek diparing rezeki paling kok kayak esok dia selingkuh ninggalkan anak istrinya. Ini gambaran Bapak Ibu. Jadi imam yang baik itu adalah imam yang bisa membawa makmumnya ke surganya Allah. Maka kalau saya ngasih nasihat pernikahan, saya selalu bilang, kalau kamu menikahi anak perempuan tersebut dan tidak bisa membawa ke surganya bersama anakmu dan orang tuamu, jangan nikahi dan berhentilah sampai sekarang. Jangan. Fungsinya imam ada di sini, membawa seluruh anggota keluarganya nakoda menuju rumahnya Allah. Ini Bapak. Jadi nyuruh saya, kenapa kita seperti ini? Karena urusan dunia yang kita tahu jauh. Kadang kita ini sholat untuk urusan dunia, Pak Bu perlu sama tuh ya. Sholat kita ini dibayar cash detik itu sama Gusti Allah untuk urusan akhirat kita. Dalilnya di mana? Hadis riwayat Bukhari. Ada suatu ketika budak meninggal, dibawa malaikat Jibril, dikasih rumah. Ini penantianmu sampai nanti yaumul kiamah tiba. Terima kasih malaikat, rumahku nyaman sekali. Tidak lama kemudian, ini majikannya dulu meninggal. Kemudian dilewatkan rumah dulu pembantunya. Itu rumah pembantumu dulu. Wah, rumah pembantu hebat sekali, bagus sekali, nyaman sekali. Apalagi rumahku. Seperti itu. Ayo lihat rumahmu. Itu rumahmu di alam penantian ini sebelum yaumul kiamah. Ya malaikat Jibril, kenapa kok rumahku seperti itu? Tidak layak dipakai. Ketahuilah, material yang kamu tempati saat ini adalah kamu kumpulkan saat kamu hidup di dunia. Dari mana malaikat Jibril? Dari sujudmu. Dari sedekah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sholat, kalau kita sedekah, itu urusannya vertikal sama Gusti Allah. Jadi perkara sholatnya ada ditompo nggak ditompo, yang penting sholat dicontohi dari situ. Sholat di sewang tuannya rajin seperti malam dan sebagainya. Insya Allah kesabaran kita akan terbayar sama Gusti Allah. Dibayar cash sama Gusti Allah. Nek jenengan nanti anak wis goncang dan melu goncang. Goncangnya bukan karena emosi, goncang ra gelem sholat, goncang ra gelem ngalpati kaki anak, goncang ra gelem masani anak, insya Allah goncangannya akan semakin besar. Rumah tangganya akan mulai retak kecil sampai retak besar, dan suami istri rasa barangku gampang muni talak, gampang muni cerai, anak yang akan merusak semuanya. Ini Bapak Ibu. Wis, sekarang harus ada perubahan besar mulai hari ini. Diawali dari sholat, wis sujud toh. Perkara sholatnya ditompok gak ditompok itu urusannya Gusti Allah. Insya Allah nyaman, insya Allah enak. Jadi gawe api uang itu bayarannya cash sama Gusti Allah. Nek jenengan itu sholat hanya urusan dunia dibayar cash sama Allah, mungkin akhiratnya tidak dapat apa. Hadis riwayat Bukhari. Urusan dunia kita sebut ikhtiar, itu juga ibadah. Jadi ibadah ada ibadah rohani dan ada ibadah jasmani. Jasmaninya kita sebut pakai rezeki, ibadah rohaninya karena kita makhluk spiritual. Jadi Bapak Ibu, yang pertama nih saya sarankan sama dengan untuk nasihati anak, belajarlah sabar. Saya yakin tidak mudah itu. Sabar, dudukkan, bicara dari hati ke hati, empat mata. Jangan cepat dewasa ketimbang umur yang sesungguhnya. Nah, kamu ngerti ini uang bunda terakhir. Kalau kamu minta, tak kasih gak apa-apa, tapi mungkin bunda gak bisa beli beras lagi. Air mata ibu yang mengalir depan anak, demi Allah, demi Rasulullah, 360 derajat anak bisa membaca ibu. Aku gak tahu kalau ibu gak punya duit, maaf ya Bu ya. Besok berubah anak Bu, karena Allah menuntun anak ini sendiri. Tapi kalau jenengan itu menggunakan emosi, orang marah itu karena orang menutup-nutupi, maka dia marah seperti itu. Jadi marahnya jadi kebaca sama anak karena dia tuh punya duit yang awal gitu loh Bu. Itu secara psikologi kami amati pada anak-anak seperti itu. Karena jarang kita tuh diskusi seperti itu pada anak, terutama para ibu ya. Jangan pernah mau jadi ibu yang ditakuti anak, salah Bu. Nah jadi apa Pak? Jadilah ibu yang disegani anak. Ditakuti sama disegani itu beda loh Bu. Kalau disegani itu di perbowo, ada wibawa. Karena yang merubah diri untuk bersihat melawan diri sendiri. Tapi nek ditakuti anak melawan. Nah anak melawan jenengan itu bukan melawan langsung berani sama yang tidak. Lawannya anak-anak sekarang ini caranya bagaimana? Siji gorok karo wong tuane, ngapusi wong tuane. Dan jenengan tahu ilmu psikologi mengatakan apa? Sekali anak gorok karo wong tuane, ora kurang karo wong tuane, saya berani mengatakan akan muncul gorok berikutnya. Wes pegang kata-kata saya.
Goroh itu bentuk perlawanan anak ke orang tua, ngapusi itu. Kemudian bentuk perlawanan anak yang kedua dari anak ke orang tua itu apa? Ya bukan goroh lagi, tapi anak ini akan bahkan berani mengkhianati orang tuanya, termasuk orang tuanya di sini adalah guru. Contoh tindakannya apa? Bolos. Tindakannya apa? Kemudian sama orang tuanya itu nanti ngarang cerita yang tidak dan sebagainya seperti itu. Ini yang sering kami amati pada anak. Ya. Maka ya, kalau sudah dalam kondisi seperti ini, nek untuk informasi anak itu jangan dimakan mentah-mentah. Ditelaah dulu, dikaji dulu kebenarannya seperti apa. Jadi yang pertama pesan saya, kata Imam Ibnu Qayyim, nasihat pakai hati, bukan pakai emosi. Sepakat ya Bapak Ibu ya? Baik. Kemudian yang kedua, kalau masalahnya itu besar, ajaklah keluar dari zona nyaman. Dalam hal ini apa? Rumah. Bapak Ibu kalau perlu bikinlah komitmen suami istri. Mas, sesuk nek pati aja ning ngarepe anak ya, Mas. Lah ning titik. Ayo ning mall wae lah beres. Nanti saya percaya masalahnya pindah karena suami jenengan sih bingung golek duit ning rumah. Ya. Artinya apa? Keluar dari rumah. Sama Bu, ini bukan berarti kok saya itu sempurna, tidak. Ini juga nasihat diri saya. Istri saya itu kalau kelihatan mulai marah-marah seperti itu, karena saya tahu perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok. Ingat-ingat loh Bu ya. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok. Nah bengkoknya tulang rusuk ini kalau imam paham insya Allah jariah pahala. Contohnya apa? Ambil contoh di sana ilmu psikologi, walaupun nggak semuanya ya. Satu, saya banyak melihat ibu-ibu tuh kalau marah sama anak, bapak nggak tahu apa-apa, terkadang karena dampaknya melu dinengke dan sebagainya. Nah ini kalau imamnya orang sabar jadi gendero ini. Nah ini contohnya bengkoknya tulang rusuk perempuan Bapak Ibu. Kalau imam memahami yo bojoku ya seperti itu, aku harus sabar. Coba yang tandui gendero lah, aku ngerti apa-apa paling menenge patu mesti gitu. Seperti itu. Contoh bengkoknya tulang rusuk perempuan lagi itu apa ya? Saya banyak melihat, walaupun tidak semuanya. Kadang perempuan itu bikin salah, jarang mau minta maaf. Genah-genah yang kadang bikin salah perempuan jarang minta maaf. Ini terjadi pada diri saya. Jadi kalau istri saya udah kayak gitu tuh saya yang minta maaf. Soalnya apa pertimbangan saya, aku mau dulu isin perainan perangan perempuan berdudun seperti itu, mendingan aku senjalo ngapura. Gitu. Iya Bu. Jadi ini pemahaman untuk imam. Ingat perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok. Jadi jangan tuntut istrimu. Laki-laki diciptakan dengan bau yang kekar. Ini tujuannya untuk apa? Bersandar perempuan, untuk ngayomi perempuan, bukan ngasali perempuan. Seperti itu. Ini ada hakikatnya, gambarnya seperti itu. Jadi ajak keluar di rumah. Contoh ya, mau ngajak anak sholat, bawa ke rumahnya Allah, ke masjid seperti ini, biar ikhlas sholatnya. Meskipun dia nggak mau sholat atau sholatnya terpaksa, ketika ibu masih pakai mukena, kalau anak laki-laki itu pas kepada ibu, kalau anak perempuan pas pada bapak. Bapak Ibu, ya, kenapa seperti itu? Karena laki-laki lebih pakai logika, kalau perempuan lebih pakai perasaan. Maka kalau punya anak perempuan, wajib hukumnya cinta pertama anak perempuan jenengan itu harus jatuh cinta kepada bapaknya. Wajib hukumnya. Ini bukan secara syahwat, bukan secara nafsu, tapi secara psikologi, secara psikis anak. Contoh, ini gambaran jatuh cintanya perempuan pada bapaknya. Suatu ketika bapak ibunya beda pendapat, kemudian ibunya ngomel-ngomel, bapaknya menunjukkan jiwa besarnya minta maaf. Ya sudahlah, aku yang salah minta. Dan anak perempuan yang misalkan apa di doanya perempuan? Ya Rabbana, suatu saat nanti kalau aku punya imam, aku mau imamku itu sesabar bapakku. Itulah jatuh cintanya anak perempuan kepada bapak. Tapi hati-hati, ketika seorang bapak itu menampar ibunya yang melahirkan anak perempuan, hancurlah kehormatan seorang bapak. Hancur kehormatan seorang bapak. Dan disitulah dia memulai antipati, dan anak akan sembarang untuk mencari pasangan ngawur seperti itu. Jadi Bapak Ibu, ini sebuah nasihat perkawinan. Saya hanya percaya laki-laki baik itu pasti dapat perempuan baik. Perempuan baik pasti dapat laki-laki baik. Orang sering konseling nangis sama saya, Pak, suami saya selingkuh. Apa jawaban saya? Satu kata, ikhlaskan. Ikhlaskan Pak? Iya. Berat Pak. Baik, sama tanya sama jenengan.
Itu suami jenengan yang selingkuh, kata jenengan iya. Baik. Kalau laki-laki yang selingkuh itu laki-laki baik atau tidak baik? Tidak baik. Nah, perempuan yang diajak selingkuh itu tahu nggak? Kalau jenengan istrinya tahu, berarti perempuan itu perempuan baik atau tidak baik? Tidak baik. Maka ikhlaskan. Kalau laki-laki tidak baik ketemu perempuan tidak baik, membangun rumah tangga orang berkah rumah tangga ini. Menang jenengan saya katakan. Kok tahu kudu modeli sesuatu yang harus ngelarang ke hati seperti itu. Bapak Ibu, laki-laki baik pasti dapat perempuan. Perempuan baik pasti dapat laki-laki. Jangan korbankan anak-anak. Anak-anak toh semakin dewasa dia akan tahu kayak apa bapak ibunya. Jangan khawatir ya bapak ibu. Ya. Tidak semua broken home itu akan membuat dampak masa yang luar biasa. Saya broken home alam. Bapak saya meninggal saat saya umur 2 bulan. Dan ibu saya itu meninggal lagi sama bapak tiri saya. Jangan tahu ya, hidup di tengah-tengah keluarga di mana ternyata di dalam pernikahan itu bukan bapak kandung saya. Saya dulu berharap untuk bisa kuliah saja nyuruh saya jauh bapak ibu. Karena apa? Saya akhirnya tinggal dari simbah. Tapi ternyata saya bisa ngambil sisi positifnya. Tidak semua broken home itu jelek. Selama anak itu dipangku langsung sama Allah. Contoh ya, saya alhamdulillah ingin buktikan dalam diri saya. Aku harus bisa seperti anak-anak gawane bapak, lebih dari anak gawane bapak. Saya dapat TMDK di Unsur. Ternyata ibu saya bilang dari Malang, Le, kamu melu UMPTN saya terima di UGM. S1 saya UGM. Kemudian saya pun sudah menyerah itu. Dan saat saya kuliah itu tidak semudah yang saya bayangkan. Untuk ragat itu pun saya kadang harus melewati parkir, nyucikan motor dan sebagainya demi saya kuliah. Saya bisa melanjutkan S2 karena beasiswa. Nempuh S3 dalam berproses. Saya nggak kenal les bapak ibu dan sebagainya. Nah, jadi anak-anak semuanya, kalau saya boleh katakan sama kalian saat ini, mendingan kalian saat ini perhatikan itu yang nengok ke sana. Iya. Perhatikan kata-kata saya, ini bekal untuk kalian juga. Mendingan saat ini saatnya kalian keras dengan dirimu sendiri supaya nanti dunia lunak sama kamu. Tapi kalau saat ini kamu lunak dengan dirimu sendiri, pegang kata-kata bapak, saksikan kata-kata bapak nanti. Tangi turu kok kalian dolanan handphone, ubiang-ubiang kok kalian dolan kok, sholat orang gelem, wani karo orang tuamu, pegang kata-kata saya, dunia nanti yang keras sama kamu. Karena dunia ke depan yang akan digenggam sama orang-orang yang menghargai waktu, bukan pemalas-pemalas yang membuang-buang waktu dolanan handphone, ubiang-ubiang kok kalian dolan. Pegang kata-kata saya. Pil itu pahit mbak rasanya, tapi khasiatnya luar biasa. Saya mengatakan seperti itu bukan saya membenci kamu. Perjalanan hidupku, ya, itulah yang memotivasi supaya anak-anak di generasi di bawahku jangan sampai seperti yang pernah aku lalui. Seperti itu. Mungkin kalian bangga saat ini masih ada orang tua. Dan suatu saat penyesalan panjang. Ketika orang tua tidak ada, kamu hanya bisa memeluk nisanmu dan mengatakan, kemarin saya ziarah kubur. Ada seorang anak kelas 6 SD. Kelas 6 SD ziarah kubur ibunya. Saya ziarah di situ dan anaknya mengatakan apa? Bu, aku tak pulang dulu. Ibu baik-baik di sana ya. Aku selalu berdoa buat ibu. Dan saya sapa anak ini, kamu sudah berapa lama ya? Semenjak ibu saya meninggal 2 tahun yang lalu, setiap pulang sekolah saya ke makamnya ibu. Bayangkan, dia hanya bisa memeluk makam ibunya. Nah, ini menjadi sebuah renungan kalian semua ya. Bel itu panjang. Ini motivasi yang saya sampaikan. Kalau ternyata nggak ada perubahan, saya kembalikan lagi pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan cara Allah mendewasakan itu pedih sekali. Contohnya apa? Kamu akan dipisahkan dari orang tuamu melalui kematian. Kamu akan dipisahkan melalui apa? Baru kamu disadari jeglek ini gitu. Jangan sampai seperti ini. Ya. Jadi Bapak Ibu, ini tanda-tanda yang saya sertakan dan yang saya sampaikan pada penjelasan semuanya. Yang terkait yang pertama, nasihatilah pakai hati, jangan emosi. Yang kedua, ajaklah keluar dari rumah. Ya. Baik, sampai di sini dulu.